Highlight today. Di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi Pak. Penegakan hukum yang Bapak lakukan, kita dukung 1000% Pak. Tindak pidana siapapun pelakunya, orangnya Pak, sikat Pak, tanpa pandang bulu. Tapi kalau mekanisme penangkapan yang tidak bersamaan, kalau waktu yang tidak pas, sampai ada masuk ke ranah dalam ruangan, ke kamar seseorang masuk, terjadinya penangkapan, apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas dalam suasana yang kiranya mungkin, saya contohkan Pak, kami lagi waktu rakernas Pak. Betul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Gak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak. Orang kalau mau korupsi, kalau mau nepotisme, kalau mau bilang kalau mandat mereka itu memang bukan mensejahterakan rakyat, paling nggak jangan di depan rakyat ngomongnya. Mereka ini bener-bener ngerasa nggak bisa tersentuh. Jadi saat udah ngomong, udah nggak tahu malu lagi, udah nggak bisa membedakan apa fungsi mereka sebenarnya ada di DPR. Ini adalah video paling jelas ya teman-teman semua, yang menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan di DPR itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan partai-partai dan ketua partainya. Setiap bulan gaji kita dipotong, setiap kita belanja apapun kita dipajakin untuk membayar orang-orang ini duduk di parlemen dan secara terang benderang berkata bahwa mandat mereka bukan dari masyarakat tapi dari partai mereka masing-masing. Dan orang ini adalah perusak yang secara terang-terangan berkata tanpa ada rasa malu, tanpa punya moral, tanpa punya empati. Orang-orang DPR ini bener-bener gila hormatnya, udah nggak ada obat, korupsinya, nepotismenya udah bener-bener terang benderang seperti matahari. Stay tuned. Mata Pantau Network.